Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Calya G Matic 2016. Wah, langsung disambut. Tapi dia nggak salah karena dia posisinya ngambilnya di garis putus ya. Cuman kurang etika saja. Sampai didim sama Agia. Ya, mungkin dia lupa kalau sedang bawa roda 4, biasanya roda 2. Kan suka terabas. Oke. Di tikungan ini, Mas Bray merasa yang paling aman dan paling lancar itu lajur paling kiri ini. Karena yang paling pojok itu bagian korban ditekuk dari sebelahnya, yang sebelahnya ditekuk dari posisi kita. Nah itu, jadi ruang belokannya sempit. Kalau kita ruang belokannya luas, jadi lancar. Bisa jalan dengan tenang. Terus kalau sudah belok ya kita tinggal menyesuaikan mau lajur mana. Waspada, jalur di sini itu menyempit, Bray. Dari 4 besar tadi menyempit jadi 2, yang kiri kanannya kecil-kecil. Jadi pasti ada bottleneck, leher angsa. Ya ini jantung kota. Mas Bray pindah dulu karena posisinya pada tanggung ini agak menyebalkan sebenarnya. Oke, di depan ini agak riskan, jadi segerakan kembali ke posisi yang tepat supaya tidak kena ini tilang. Akhir dari jalan ini itu ada garis putih panjang di tengah, yang garisnya sekarang sudah mulai pudar. Ini agak waspada karena yang dari kanan tiba-tiba potong kiri terus kena tilang nanti gara-gara nggak memperhatikan garis. Kan kalau udah pindah ini garis panjangnya, kan kalau udah pindah kita udah mikirin spion arah tujuan sampai lupa kita kalau ada garis, ya kan? Kecuali jalan sepi, mungkin kita bisa fokus sama garis. Oke, kita pindah lajur kanan, kita pindah pas garis putus boleh, lebih baik. Karena kita harus sambil perhatikan kanan depan. Oke, ini adalah jalan yang cukup membuat dilema pemula. Kenapa? Karena di depan ini kan ada tugu bambu runcing ini ya. Nah, posisi kita ini agak kesulitan kalau terlalu laju dan harus ngikuti tikungan ini. Maka posisinya dilambatkan saja, Bray. Kalau ingin tertib. Kalau Anda laju, otomatis kita harus potong-potong garisnya. Jadi kayak makan garis kayak gini, makan garis. Nah, itu kalau mau laju. Laju bisa, tapi dengan catatan Anda harus lihat sekeliling. Kalau sekeliling kosong silahkan. Tapi kalau sekeliling ada lawan, ya kita harus tertib. Berarti kalau tertib, Anda harus melambat, nggak bisa kencang. Gitu, Bray. Nah, waspada sama orang-orang yang pindah. Seringkali yang dari kiri pindah ke kanan. Ya, bisa diukur dari cara berkendaranya, bisa diukur dari lampu sennya. Nah, yang jadi masalah adalah sudah mulai banyak orang yang tidak pakai sen, Bray. Waduh, semoga Pajero ini aman. Wow, I'm sorry. Semoga Pajero ini aman. Kenapa? Karena dia dari kiri langsung potong kanan. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya, aman karena nggak ada yang jaga di pos. Dari jalan tadi langsung potong, nggak boleh. Dia harus mundur lagi, lebih jauh lagi muternya. Tapi GPS itu selalu mengarahkan ke posisi jalan yang dilewati Pajero tadi. Itu tadi Pajero platnya R, Jawa Tengah. Mungkin nggak hafal ya. Oke, mulai melambat. Makin dekat makin lambatin. Kalau sudah sampai kita berhentiin. Makin nambah netral, rem tangan, selesai.
Ini kalau mobilnya setara, lampunya tinggi, kelihatan jelas. Oh, sudah hijau. Oke, rem D, rem tangan. Gas. Oke, kita tinggal menyesuaikan dengan kecepatan mobil di depan. Tapi nampaknya depan ini sangat ngebut, jadi kita mulai ketinggalan. Ya, wajar lah ya. Oke, kita mau belok kanan. Lajur ini hanya untuk satu mobil, jadi kita tidak perlu mepet kanan, tidak perlu mepet kiri, cukup di tengahnya saja. Karena kalau kita berdua justru berbahaya. Berbahaya nanti kita disikut di pojokan sini. Oke, sudah berhenti netral, rem tangan. Kalau Anda bertanya, Mas Bray, bagusnya sennya ditahan hidup atau mati saja? Bebas, Bray. Yang jelas saat hijau baiknya tetap nyalakan lampu sen. Kalau Mas Bray udah terbiasa cara lama, berhenti pun tetap nyalakan. Biar kita ingat tujuan kita tuh ke kanan, bukan lurus. Kalau hening kan rasanya ini tujuan kemana ya, kadang ngelamun gitu ya, Bray. Ya memang ngelamun tidak dibenarkan saat menyetir. Cuman Mas Bray pakai aja. Oke, sudah hijau, lepas rem, gas. Kayak gini nggak ngesen, ya nggak apa-apa juga. Karena lajur ini hanya untuk ke kanan. Tapi lebih afdol kalau kita pakai ya, Bray. Oke, kita pakai tabir surya biar nggak ke silauan. Ya kayak gitu. Itu kalau kita terlalu dekat, terlalu mepet, terus ada orang jalan kaki bodo amat sama kedatangan kita, itu kita pasti beresiko banting setir, rem mendadak gitu. Tapi kalau kita sudah berjarak, ya enjoy aja, kita lewat-lewat aja gitu loh, Bray. Kayak gini kita kasih jarak, takutnya dia turun kaki tiba-tiba ngegas gitu. Jadi kita itu harus tingkatin kewaspadaan, Bray. Kayak gini ini juga sama. Daripada Bray. Melambat. Ya dari jauh melambat, tapi nggak langsung digigit dari awal ya. Makin dekat makin gigit, supaya remnya tidak memabukkan. Jadi pas enak hijau langsung jalan, nggak pakai sampai berhenti dulu. Terutama yang manual tuh paling sebel kalau sudah berhenti terus jalan lagi. Biasanya kan khawatir mati mesin. Wah, ini menjelang jam 5 biasanya jalan sini padat nanti, Bray. Kita cek aja, Bray. Yuk, saya kenceng, motor ini juga ikut kenceng. Ya wes, kita ngalah. Karena Mas Bray tidak yakin dengan kemampuan gasnya mobil ini. Agak loyo. Daripada Mas Bray kenceng banget kan, mending ngalah. Jadi salah satu ngalah itu adalah kunci keamanan. Ya ini sudah sampai persimpangan, tinggal nunggu lampu hijau. Sudah berhenti, netral, rem tangan, kaki istirahat. Kalau Anda sedang mendengarkan lagu The Massive, itu bukan Mas Bray nyanyi, tapi yang ada di spion itu. Loh, mereka berduet. Ya, pasangan yang serasi. Nah ini kepadatan terjadi bukan karena sekedar volume, tapi ada perbaikan di situ. Jadi jalurnya menyempit, Bray. Wah luar biasa, ini nunggu hijaunya cukup lama. Kayaknya jalur yang bermasalah itu dipanjangin hijaunya biar bisa mencakup seluruh volume kendaraan. Karena kalau hijaunya durasi normal, berarti di sana ada penumpukan yang panjang sampai flyover.
Oke, sudah merah akhirnya setelah sekian lama. Rem D, rem tangan. Semoga Mas Bray nggak terlambat. Iya. Biasanya kalau otomatis gini nggak terlambat lah, kan nggak ada mati mesinnya ya. Oke, dari sini Mas Bray akan pindah ke lajur tengah. Cek spion, kita mulai bergeser. Loh, ayo Pak. Aduh, ini kalau galau bablas ini soalnya. Jadi lebih baik Mas Bray melambat dan tidak ngebel. Nanti bikin panik pengemudinya, lebih berbahaya. Gitu loh, Bray. Wah, mumpung hijau nih. Sikat gak ya? Bismillah, hijau. Wah, hijau. Alhamdulillah hijau. Oke, kita akan belok kiri. Ternyata belum padat ya. Padatnya di sini. Nah, ini kalau belok beresiko tinggi untuk kena kiri, kita pepetin kanan. Iya, kalau kanannya sudah masuk, mulai kembalikan. Kiri jauh. Nah, ini kita diapit di kanan dan kiri. Ya, posisi kita jangan terlalu mepet kiri, tetap mendekat ke kanan. Karena begitu kita mepet kiri, nanti motornya pada ngelawan semua, sehingga kita makin terpojokkan dan nggak bisa bergerak. Ya, rame lah kita. Gara-gara tadi ada orang nyebrang di belakang yang nggak berhasil jalan. Ya, ini kalau matic saya rasa kita tinggal ngukur haluannya saja. Karena macetnya nanjak. Kalau pakai manual ini agak bermain setengah kopling, injak setengah kopling, injak gitu, Bray. Ya, betapa ramenya ya jalan ini ya. Motornya banyak. Dan yang dari atas itu cukup banyak makan jalan tempat kita berada. Ya maklum, mayoritas vs minoritas. Ya bukan minoritas juga ya sebenarnya. Nah, ketika kita akan geser, cek dulu, pastikan mereka memberi ruang kita, baru kita masuk. Rame banget ya. Maklum ini akhir pekan. Apapun yang terjadi, kita harus selalu beri jarak. Entah kiri entah kanan itu kasih jarak semua. Seperti ini, dia mau berhenti, kita mulai berjarak dari awal supaya kita nggak kaget saat menghindari. Aduh. Ini kan tadi Mas Bray lihatnya gini, dia akan belok ke gang. Terus gangnya itu ada orang bekerja, sehingga motor itu pasti berhenti mendadak. Kalau Mas Bray langsung banting kanan, itu resikonya yang belakang. Sedangkan yang dari gang tadi ada yang mau keluar, Bray. Ya sudah, karena Mas Bray masih pelan, ya kasih saja. Karena di depan nanti ya ketemu lagi. Maklum di kota kita harus lebih banyak bersabar, karena dikit-dikit ketemu. Tapi ingat, saat ingin memberi jalan pasang hazard supaya yang belakang itu pengertian, nggak terobos. Kalau terobos nanti yang nyebrang kasihan ditabrak juga. Ya, kepadatan. Nah, ini
banyak banget orang yang seruntul gitu ya. Kalau orangnya sudah melewatin kita, gasnya agak kendorin aja, gas kita dikendorin dikit supaya dia segera masuk. Kalau dia nyalip kita ngegas, nanti dia potong kita tabrak dia, itu juga jadi masalah. Ya sebenarnya kecelakaan ini kalau kita ambil kesimpulan itu gara-gara dua pihak tidak saling mengalah. Kalau salah satu ngalah mestinya sih aman-aman saja, Bre. Kayak gini kita ngikuti kecepatan depan. Nah ini ada yang mau masuk, sudah nutup jalannya Mas Bray, pasang hazard biar belakang nggak nyodok. Karena yang sudah mepet-mepet gitu pasti ada aja nanti maju dikit pas kita lewat kesenggol jatuh. Oke, Bre. Jadi kurang lebih begitu saja, Bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.